الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا بعلمنا وارزقنا الإخلاص بالقول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah taala, dan kita masih membahas pada huruf alif pada nomor 2391. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya lillahi milik Allah Ta'ala ma akhadha apa yang dia ambil, walahu dan hanya milik Allah ma a'qa apa yang dia beri, wa kullu syai'in dan segala sesuatu indahu di hadapan Allah bi ajalin musamma ada waktu yang sudah ditentukan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini bercerita tentang cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hampir mati dalam sakaratul maut. Maka ibunya, yaitu putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengundang Nabi untuk datang ke rumahnya supaya menghadiri cucu yang hampir mati ini. Maka karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih sibuk, maka beliau hanya kirim salam saja. Tolong kirimkan salam saya kepada putri saya, suruh sabar. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah milik Allah. Nah, apa yang dia ambil yaitu anakmu yang dicabut nyawanya oleh Allah, itu milik Allah. Kalau engkau melahirkan anak diberikan oleh Allah, itu juga milik Allah. Masing-masing ada waktunya. Ini anakmu sudah waktunya mati, ya diterima saja. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya disuruh sabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita ambil pelajaran yang pertama adalah bahwa kalau ada orang yang susah, maka adalah kita menghiburnya. Yang kedua, para ulama mengatakan hadis ini merupakan takziah yang paling bagus untuk kita ucapkan kepada orang yang sedang kematian keluarga. Jadi cara mentakziahi atau menghibur orang yang kematian itu bebas dengan kalimat apapun, tapi kata para ulama inilah yang paling utama karena inilah yang dilakukan oleh Nabi saat mentakziahi putri beliau dengan sebab cucunya yang wafat. Kemudian 2362. Inna Allah Ta'ala, inna lillahi ta'ala, sesungguhnya milik Allah Ta'ala, rihan, ada suatu angin, atau innallaha, innalillahi, betul, innalillahi ta'ala, sesungguhnya milik Allah Ta'ala, rihan, suatu angin, ya ba'athuha yang Allah mengirimnya ala ra'si mi'ati sanatin, di atas puncak 100 tahun, takbidu yang akan mencabut ruha kulli mu'min, rohnya setiap orang yang beriman. Hadis ini sahih. Hadis ini bicara tentang angin yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Di mana angin ini ketika dikirim oleh Allah, maka setiap orang beriman dilewati bagian bawah ketiaknya oleh angin itu, maka dia akan mati. Inilah tafsiran yang benar untuk kata-kata rihan pada hadis ini. Karena Ibnu Jauzi menganggap bahwa ini adalah angin yang akan diutus oleh Allah pada 100 Hijriah. Kalau sudah datang 100 Hijriah, Rosimiah, puncak 100 berarti 100 Hijriah, maka nanti akan Allah kirim angin, nanti semua orang mukmin akan mati. Dan ternyata tafsiran itu jelas salahnya, karena 100 Hijriah tidak ada kasus tersebut, yaitu umat Islam yang ada saat itu mati semuanya, tidak ada. Bahkan masih berlanjut sampai bertahun-tahun, sampai tahun ini 1444 masih banyak orang-orang yang beriman.
Maka yang dimaksud puncak 100 tahun ini adalah puncak 100 tahun tapi nanti di akhir zaman. Setiap 100 tahun Allah akan mengirim mujaddid. Nah, setiap 100 tahun Allah kirim mujaddid. Tapi di akhir zaman, puncak 100 tahun malah Allah kirim angin yang mematikan seluruh orang-orang kering. Tapi hadis ini memang didhaifkan oleh Albani, meskipun disahihkan oleh Suyuti. 363. Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala, fi kulli yaumin, pada setiap harinya, fi kulli yaumin Jum'atin, setiap hari Jumat, Sintami'ah, ada 600 alfin ribu, 600 ribu. Atiqin, orang yang dimerdekakan, ya'tiquhum, Allah merdekakan mereka minan nari, dari api neraka. Kulluhum, tiap-tiap mereka, qad istaujabu, sungguh telah wajib an-nara, untuk masuk ke dalam neraka, yaitu karena dosa-dosa mereka. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksudnya adalah setiap hari Jumat Allah mengampuni banyak orang-orang yang berdosa sampai sejumlah 600 ribu orang. Pemabuk misalnya, atau pencuri, atau pelacur. Tapi hari Jumat Allah berikan rahmat yang banyak. Tapi hadis ini dhaif. 364. Innalillahi ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki mi'ata khuluqin, 100 akhlak. Wa sab'ata asyara khuluqan, plus 17 akhlak. Berarti berapa? 117 akhlak. Jadi akhlaknya Allah berapa? 117 akhlak. Man atahu, barang siapa yang datang kepada Allah, maksudnya di hari kiamat, bi khuluqin minha, dengan satu saja akhlak dari 117 akhlak tadi, dakhalal jannah, pasti dia masuk ke dalam jannah. Artinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kemudian langsung masuk ke dalam jannah. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi memang kita disuruh untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah. Para ulama mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian itu dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, maka hendaklah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, memaafkan kepada mereka. Allah Maha Sabur, Maha Penyabar, maka hendaklah kita juga penyabar terhadap gangguan orang-orang kepada kita. Perkataan ulama ini ada dalilnya. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu ansu. Kalau kalian itu memaafkan keburukan orang, fa innallaha kana 'afuwan. Allah itu juga Maha Maaf. Seolah-olah Allah mengatakan, ikutilah sifatnya Allah. Allah Maha Memaafkan, maka kamu hamba-hamba Allah juga maafkanlah, supaya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya jelaskan dulu bahwa Allah mencintai semua nama-nama Allah dan mencintai siapapun yang berakhlak dengan nama-nama Allah tersebut. Allah mencintai sifat-sifat Allah dan Allah mencintai siapapun yang bersifat dengan sifat-sifatnya tersebut. 365. Innalillahi malakan, sesungguhnya Allah memiliki seorang malaikat, atau yang Allah berikan kepada malaikat tadi, sam'al ibadi, mendengar kepada seluruh hamba. Maksudnya, malaikat ini mendengar ucapan seluruh manusia dalam satu waktu. Saat ini berapa ribu orang, berapa juta orang yang ngomong, nah, itu masuk semuanya dalam telinganya malaikat tadi, dia bisa mendengar. Falaisa min ahadin, maka tidak ada seorang pun yusalli alayya, salawat kepada saya, illa ablaghaniha, kecuali dia sampaikan salawat itu kepada saya. Wa ini, dan sesungguhnya aku sa'altu rabbi, aku minta kepada pemeliharaku, alla yusalli alayya, bahwasanya tidaklah bersalawat kepada saya ahadun, abdun, seorang hamba, salatan, satu kali salawat, illa, kecuali shalla alaihi ashra amthaliha, Allah salawat kepadanya, Allah balas salawat kepadanya 10 kali lipatnya. Hadis ini riwayat Tabarani dan disahihkan oleh Al-Albani. Memang di sini Imam Suyuti menilai dhaif ya. Tapi anggaplah ini dhaif, hanya dhaif sanadnya saja, karena ada hadis yang semakna.
Hadisnya berbunyi, "Alaikas sa'ah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhirus salat alayya, perbanyaklah selawat kepada saya. Wa inna Allah wakkala bi malakan inda qabri." Allah mewakilkan kepada saya seorang malaikat di kuburan saya. Fa idza shalla alayya rajulun min ummati qala li dzalikal malak. Kalau ada satu orang selawat kepada saya, maka malaikat tadi menyampaikan, "Ya Muhammad, hei Muhammad, inna fulan bin fulan." Disebut namanya. Sesungguhnya Abu Zaidan bin Abu Abdillah misalnya, shalla alaika sa'ah, telah salawat kepada engkau saat ini. Mari kita salawat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini hadis riwayat Dailami, derajatnya hasan. Maka saling menguatkan dengan hadis yang tadi. 366. Inna lillahi azza wa jalla, sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla, tis'atan wa tis'ina asman, 99 nama, mi'atan 100, ghairu wahidatin, kurangi satu, yaitu 99 tadi. Innahu, sesungguhnya dia Allah, witrun, maha witir, yuhibbul witra, maka Allah pun mencintai witir, maka namanya 99 tadi. Wa ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba, yad'u biha, yang berdoa dengan nama-nama tadi, illa wajabat lahul jannah, kecuali pasti baginya mendapatkan jannah. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun yang sahih menjelaskan bahwa nama Allah tidak hanya 99. Nama Allah tidak ada yang tahu jumlahnya selain Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, di dalam hadis itu disebutkan, "Istaghfarta bihi." Ya Allah, saya minta kepadamu dengan semua namamu, baik yang kami ketahui atau nama-nama yang engkau sendiri saja yang mengetahui. Istaghfarta bihi, yang engkau sendiri mengetahui, kami tidak mengetahui. Berarti ada nama-nama Allah yang tidak diketahui hamba. Berarti jumlahnya tidak terhingga nama Allah. Di kalangan orang-orang Arab, sesuatu yang dimuliakan dikasih nama yang banyak. Maka sepantasnya Allah memiliki nama yang sangat banyak, karena Allah sangat maha mulia. Adapun ini, barang siapa yang berdoa dengan Asmaul Husna, maka kalimat ini maknanya dikuatkan oleh Al-Quran. Allah mengatakan, "Walillahi asmaul husna fad'uhu biha." Surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Milik Allah nama-nama yang baik, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tadi. Jadi berdoa dengan Asmaul Husna adalah diperintahkan oleh Allah. Ya Sami, Ya Basir, Ya Alim, Ya Hakam. Kita sebutkan 99 nama semuanya. Habis itu baru berdoa. Boleh, tidak ada masalah. Tapi memang kalau Nabi biasanya berdoa satu permintaan, disebut satu nama Allah yang sesuai dengan permintaan tadi. Misalnya minta rezeki, maka kita sebut Ya Razzaq, Ya Khairar Raziqin, wahai zat yang memberi rezeki. Nah, supaya sesuai. Minta keturunan, la tadirni farda, janganlah engkau membiarkan saya ini sendiri, kata Nabi Zakaria. Kemudian sebut nama Allah, wa anta khairul warithin, engkaulah ya Allah sebaik-baik yang mewariskan. Nah, ini cocok dengan keturunan, mewariskan. Boleh juga la tadirni fardan, ini dibaca oleh para jomblo. La tadirni fardan, jangan biarkan saya sendiri jomblo ya Allah. Boleh. Tapi niatannya adalah fardan, maksudnya jomblo. Kemudian 367. Inna lillahi azza wa jalla. Nah, ini hadis panjang nih. Hati-hati ngantuk ini. Siap-siap kopinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tis'atan wa tis'ina asman, 99 nama. Man ahsaha, siapa yang menghafalnya dakhala jannah, pasti masuk jannah. Yang dimaksud menghafal ini adalah menghafal plus mengamalkan konsekuensinya. Bagaimana mengamalkan konsekuensi nama Allah? Yaitu kalau kita meyakini Allah adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki, maka kita minta rezeki hanya kepada Allah. Orang-orang yang minta rezeki kepada selain Allah membuat pelarisan untuk warungnya dengan jimat-jimat,
itu berarti tidak ahsaha, tidak meyakini Allah itu memberi rezeki sehingga malah minta rezeki dengan bantuan jin, setan dan sebagainya. Apa 99 nama itu dirinci berikutnya. Dan ini sudah saya kasih nomor supaya terbukti bahwa jumlahnya betul-betul 99. Nah, itu boleh kasih nomor untuk kita pantun sendiri-sendiri. Yang pertama adalah Huwallah, dia adalah Allah. Ini nama yang pertama. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Allah. Yang kedua Ar-Rahman, zat yang maha rahmat. Ar-Rahim, zat yang maha rahmat, sangat maha rahmat. Bedanya kalau Ar-Rahman ini untuk seluruh makhluk. Maka muslim kafir semua dikasih rahmat Allah. Kapan itu? Di dunia. Buktinya orang kafir juga bernafas. Kita di kampung ini ada tetangga yang tidak muslim, tapi bernafas sehat. Nah, berarti rahmat Allah kepada mereka. Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang beriman. Dikasih rahmat oleh Allah, tapi rahmat khusus. Kita dikasih hidayah sehingga mau jalan ke masjid, salat jamaah, ini rahmat dari Allah. Kita berangkat ke pengajian, mendengarkan hadis-hadis Nabi, ini rahmat dari Allah. Tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Mereka nggak mau datang ke pengajian. Untuk apa pengajian di masjid? Nggak ada gunanya untuk mereka. Demikian juga di surga nanti. Allah berikan rahmat khusus kepada orang-orang yang beriman. Ini semua nama-nama Allah, kita cari dalilnya. Kalau ada dalam Quran, ada dalam hadis, kita terima. Kalau tidak ada, ya berarti masih tanda tanya. Karena apa? Karena hadis ini sahihnya cuma sampai kalimat dakhalal jannah. Titik. Di sini hadisnya sahih. Tetapi kalimat lanjutannya, perincian-perincian ini menurut para ulama bukan sabda Nabi lagi, tapi ini perkataan perawi hadis. Jadi yang meriwayatkan hadis ini setelah meriwayatkan sabda Nabi, dia kemudian berijtihad. Kira-kira nama-nama Allah apa saja nih? Nah, dia kumpulkan dari dalil-dalil, maka dia munculkan ini. Nih, 99 menurut saya adalah ini. Maka tidak wajib kita terima ini karena ini hanya pendapat para ulama. Apakah benar atau tidak, kita cari dalilnya. Allah ada, Ar-Rahman Ar-Rahim ada dalam Al-Fatihah. Al-Malik, zat yang maha merajai, ada dalam Al-Fatihah. Al-Quddus, zat yang maha suci, sehingga tidak memiliki kekurangan-kekurangan. As-Salam, zat yang maha memberi keselamatan. Jadi sumber keselamatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Mu'min, zat yang memberi keamanan. Boleh juga diartikan zat yang membenarkan. Maksudnya membenarkan para rasulnya. Mengatakan bahwasanya Muhammad itu jujur, dia betul-betul nabi, itu berarti membenarkan rasulnya. Al-Muhaimin, yang memelihara. Al-Aziz, yang maha gagah. Al-Jabbar, yang maha pemaksa atau diktator. Maksudnya gimana ini? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala diktator terhadap orang-orang yang memusuhinya. Artinya tidak mungkin orang yang memusuhi Allah bisa mengalahkan Allah. Tidak bisa. Seperti seorang raja yang diktator yang terkenal, bengis, kejam, dan kekuatannya dahsyat, siapapun melawan pasti kalah. Nah, siapapun melawan Allah pasti kalah. Tidak mungkin bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Apa maksudnya? Bukan sombong itu jelek. Ada dua tafsiran. Yang pertama, maksudnya Dzul Kibriya, ay al-mulk, yang memiliki kerajaan. Jadi sombong bukan berarti jelek, bukan ya, tapi Allah memiliki kerajaan. Atau makna yang kedua, al-mutakabbir adalah zat yang melihat selainnya itu lebih rendah daripada dirinya kalau dibandingkan dengan dirinya. Memang semuanya lebih rendah daripada Allah. Hamba, semuanya hamba. Adanya kan Allah atau hamba gitu. Nah, maka Allah melihat selainnya itu di bawahnya. Adapun kita manusia, jangan melihat orang di sekitar kita di bawah kita. Berarti kita sombong, dan sombong itu hanya pantas untuk Allah, tidak pantas untuk manusia. Karena itu para ulama mengatakan sifat Allah bisa dibagi dua. Ada yang pantas untuk Allah saja, ada yang pantas juga untuk manusia. Sehingga perkataan para ulama, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah, maksudnya akhlak-akhlak yang pantas untuk manusia.
Adapun akhlak-akhlak Allah yang tidak pantas untuk manusia, jangan kita gunakan. Misalnya al-mutakabbir ini hanya pantas bagi Allah. Melihat yang lain lebih rendah, itu hanya pantas bagi Allah. Adapun kita harus sebaliknya, melihat orang lain lebih baik. Melihat orang tua, maka kita melihat dia orang tua berarti lebih lama ibadahnya, berarti lebih baik daripada saya. Melihat anak kecil, kita mengatakan ini anak kecil berarti belum punya dosa. Saya sudah punya dosa-dosa. Nah, maka semua orang lebih baik daripada kita. Kemudian Al-Khaliq, pencipta. Kemudian 13 Al-Bari, pencipta, sah. 14 Al-Musawwir, pembentuk atau penggambar. Manusia diciptakan oleh Allah dalam janin, nah, dibentuk oleh Allah. Ada mata, ada telinga, ada ganteng, ada cantik. 15 Al-Ghaffar, zat yang maha pengampun. Disebutkan oleh Allah pada surat Shad ayat 66, Al-Azizul Ghaffar. 16 Al-Qahhar, zat yang maha pemaksa. Disebutkan oleh Allah pada surat Yusuf ayat 39, Al-Wahidul Qahhar. Pemaksa maksudnya, kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak bisa ditolak. Allah tadi menghendaki hujan, kita nggak bisa nolak. Padahal saya pas tidak bawa mantel, sehingga saya salat isya di masjid di mana saya ngajar tadi pada maghrib. Itu karena Allah Qahhar, nggak bisa kita menolak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17 Al-Wahhab, zat yang maha memberi, disebutkan pada surat Ali Imran ayat 8, Innaka antal wahhab. Maksudnya, kalau Allah memberi, tidak bisa ditolak. Beda dengan manusia. Manusia memberi sesuatu, malah bisa ditolak. Ada seorang di ngeruki sana, dikasih hadiah oleh tetangganya, atau dikasih makanan oleh tetangganya, dan karena dia benci sama tetangganya tadi, makanannya dibuang di sampah. Ini bukan contoh yang baik ya, ini contoh yang jelek. Tapi maksud saya sebagai contoh bahwa tidak semua manusia, makhluk itu tidak wahab. Dia inginnya memberi tapi malah ditolak, malah dibuang ke sampah. 18 Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Disebutkan pada surat Ad-Dzariyat ayat 58, Innallaha huwar razzaq. 19 Al-Fattah, zat yang maha pemberi hukum. Fattah ayat, tahu maksudnya hakanya yang memberi hukum. Disebutkan pada surat Saba ayat 26, wa huwal fattahul alim. Allah maha pemberi hukum tapi maha mengetahui, sehingga hukumnya tidak pernah salah. Ayat 20, yang ke-20 Al-Alim, maha mengetahui. 21 Al-Qabid, maha menggenggam. Maksudnya menggenggam, menyempitkan rezeki sebagian hamba. Demikian juga menggenggam atau mencabut nyawa misalnya. Maka rezeki manusia ada yang sempit, ada yang longgar. Karena Allah itu Al-Qabid, menggenggam. Al-Basit, Allah itu menghamparkan rezeki seseorang sehingga dia kaya. Ini nomor 22. 23 Al-Khafid, yang merendahkan. Ar-Rafi, yang meninggikan. Apakah ada dalilnya? Saya temukan di dalam Sahih Muslim bahwasanya Allah itu yakhfidul qista wa yarfa'u, menurunkan keadilan dan meninggikannya. Nah, mungkin dari hadis inilah kemudian muncul nama Al-Khafid dan Ar-Rafi. Karena ini bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Menurut sebagian ulama, tidak bisa kita mengambil nama Allah dari berita-berita tentang Allah. Ini tadi kan berita kan? Allah itu yakhfidul qista wa yarfa'. Ini cuma berita, bukan nama. Nah, berita tentang Allah tidak bisa diambil nama darinya. Sehingga diambil nama Al-Khafid dari berita yakhfidu. Diambil nama Ar-Rafi, tidak bisa. Maka nama yang ke-23 dan 24 ini masih tanda tanya. Benarkah Allah namanya Al-Khafid dan Ar-Rafi? Kalau nanti ketemu dalilnya, ya benar berarti. Buku yang sangat bagus untuk mengetahui nama-nama Allah yang betul-betul ada dalilnya adalah buku yang berjudul Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Karya guru kami adalah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dalam buku ini beliau mengumpulkan kaidah-kaidah yang paling bagus
dalam memahami sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah yang baik. Nah, dengan kaidah-kaidah tadi kita bisa ngerti mana yang termasuk nama Allah, mana yang bukan nama Allah. Al-Khafid Ar-Rafi'. Nah, ini dilihat di buku tadi. Kalau beliau menyebutkan ini berarti ada dalil. Kalau beliau tidak menyebutkan nama ini dalam buku tersebut berarti tidak ada dalilnya. Saya terus terang belum mengetahui dalilnya kecuali hadis tadi, yang hadis tadi sama sekali tidak bicara tentang nama Allah tapi hanya menginformasikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-25, Al-Mu'izzu, yang memuliakan, Al-Mudhill, yang merendahkan. Ini diambil dari surat Ali Imran ayat 26. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ini pun sebenarnya juga berita. Ya Allah, Engkau itu memuliakan siapapun yang Engkau kehendaki, merendahkan siapapun yang Engkau kehendaki. Ini bukan nama. Ini hanya berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidahnya adalah tidak bisa diambil nama dari berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada dalilnya ya kita terima. Kalau tidak ada ya masih tanda tanya. Atau dengan kata lain, nama-nama seperti ini masih yang khilafiyah, masih diperselisihkan ulama. Sebagian mengakui sebagai nama Allah karena diambil dari ayat ini misalnya. Sebagian lagi mengingkari ini termasuk nama Allah karena ayat itu tidak bicara tentang nama, itu hanya bicara tentang saja. 27 As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Ini ayatnya banyak. 29 Al-Hakam yang maha pemberi hukum. Ini ada dalilnya tapi dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah mengatakan innallaha huwal hakam wa ilaihil hukm. Allah itulah zat yang menghukumi dan hanya kepadanya lah hukum itu kembali. Maka karena hadisnya sahih bisa diterima. Nomor 30 Al-Adl yang maha adil. Saya belum mengetahui dalilnya apa. Kecuali diambil dari surat At-Tin ayat 8. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Karena ahkam itu maksudnya adil. Nah, berarti diambil dari situ Allah maha adil. 31 Al-Latif yang maha lembut. Ada dalam surat Al-An'am ayat 103 wa huwal latiful khabir. Allah maha lembut, maha banyak khabarnya. 32 Al-Khabir, maha banyak khabarnya, maksudnya maha mengetahui. 33 Al-Halim, maha aris. Surat Al-Isra ayat 44. Innahu kana haliman ghafura. Maha aris maksudnya tidak cepat menyiksa. Berapa kali dalam satu hari kita berdurhaka kepada Allah, melakukan maksiat? Berapa kali manusia melakukan maksiat? Tapi Allah tidak langsung turunkan gempa, siksa, tidak. Manusia dibiarkan hidup. 34 Al-Azim, Maha Agung. Al-Baqarah 255. Wa huwal aliyyul azim. 35 Al-Ghafur, Maha Pengampun. Surat Fatir ayat 30. Innahu ghafurun syakur. Ini hanya contoh-contoh ya. Sebenarnya banyak sekali nama-nama Allah dalam Al-Quran. Tidak hanya pada surat Fatir saja. Tapi saya ngasih contoh-contoh. 36 Asy-Syakur, Maha Syukur. Maksudnya Maha Syukur, Allah membalas yang sedikit dengan banyak. Kita melakukan sholat 5 waktu. Pahalanya apakah 5? Tidak. Satu kali sholat kita adalah jamaah, pahalanya 27. Mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin langsung dapat pahala 30. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendapatkan pahala 30. Ini syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalilnya? Saya hanya menemukan kalam Allah, man jaa bil hasanah falahu asyrun amsalha atau asyri amsalha. Asyru amsalha. Siapa datang dengan satu kebaikan Allah balas 10. Tapi kalau ayat yang jelas mengatakan wallahu syakurun, ada enggak? Ada ya? Coba kita cari syakurun. Ada pada surat Talaq. Taghabun. Ya. Wallahu syakurun halim. Nah, ini ketemu ya. Berarti ini ada dalilnya yang jelas. Allah itu maha syakur dan maha halim, maha aris. Surat At-Taghabun ayat 17.
Saya tambahkan dulu di sini. Wallahu syakurun halim. Surat At-Taghabun ayat 17. 37. Al-Ali yang maha tinggi. Al-Hajj ayat 62. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Maha tingginya Allah mencakup tiga. Satu, tinggi zatnya, karena Allah di atas langit. Dua, tinggi sifatnya. Tidak ada sifat Allah yang rendah. Walahul matsalul a'la. Tiga, tinggi kekuasaannya. Maksudnya kalau Allah menghendaki sesuatu tidak bisa ditolak. Al-Qahar tadi. Al-Qahar itu berarti tinggi kekuasaannya. 38 Al-Kabir yang maha besar. 39 Al-Hafid yang maha penjaga. Surat Hud ayat 57. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. 40 Al-Muqit. Apa Al-Muqit? Al-Muqit ada yang mengartikan sama dengan Al-Hafid, yaitu maha penjaga. Ada juga yang mengartikan dari kata-kata qut. Qut itu artinya makanan pokok. Berarti Al-Muqit yang memberi makanan pokok kepada seluruh makhluknya. Maka Allah menciptakan makhluk tanggung jawab. Tidak dibiarkan kelaparan, tapi sudah disiapkan makanannya masing-masing. Surat An-Nisa ayat 85. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. 41 Al-Hasib, maha penghitung. An-Nisa ayat 6. Wa kafa billahi hasiba. 42 Al-Jalil, maha mulia. Surat Ar-Rahman ayat 27. Dzul jalali wal ikram. Saya tahunya cuma dari itu saja. Ada pun yang jelas-jelas mengatakan wallahul jalil, wallahu huwal jalil. 43 Al-Karim yang maha dermawan. Sama dengan tadi. Dzul jalali wal ikram. 44 Ar-Raqib yang maha mengawasi. Surat Al-Ahzab ayat 52. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. 45 Al-Mujib yang maha mengijabai. Surat Hud ayat 61. Inna rabbi qaribun mujib. 46 Al-Wasi' maha luas. An-Nisa ayat 130. Wa kana Allahu wasi'an hakim. 47 Al-Hakim maha bijaksana. 48 Al-Wadud maha mencintai. Maksudnya mencintai wali-walinya. Sehingga bentuk dari kecintaan Allah kepada wali-walinya, setiap minta pasti dikasih, setiap berlindung pasti dikasih perlindungan. Dalam hadis yang sahih, wal sa'alani la'atiyannah. Kalau minta pasti saya kasih. Anas bin Malik berdoa kepada Allah gara-gara sawahnya kering. Maka selesai berdoa langsung turun hujan. Dan dia mengatakan, tolong dilihat hujannya sampai mana. Ternyata cuma di sawahnya saja, tambah sedikit sawah sebelah, karena dikit-dikit aja. Tapi lain-lainnya masih kering kerontak. Nah, itu berarti wadu, maha cinta kepada kekasih-kekasihnya, sehingga dikasih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang dia minta. Al-Buruj ayat 14, wa huwal ghafurur wadud. 49 Al-Majid yang maha mulia. Al-Buruj ayat 15, Dzul Arsyil Majid. 50 Al-Ba'its yang maha membangkitkan. Saya tidak menemukan kecuali Al-Hajj ayat 7, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ini informasi sebenarnya, bukan nama. 51 Asy-Syahid yang maha menyaksikan. An-Nisa ayat 79, wa kafa billahi syahida. 52 Al-Haqqu yang maha hak. Surat An-Nur ayat 25. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. 53 Al-Wakil yang maha mengurusi. Ali Imran ayat 173. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 54 Al-Qawi yang maha kuat. Asy-Syura ayat 19. Wa huwal qawiyyul aziz. 55 Al-Matin yang maha kokoh. Surat Ad-Dariyat ayat 58. Dzul quwwatil matin. 56 Al-Wali yang maha mengurusi. Asy-Syura 28. Wa huwal waliyyul hamid. 57 Al-Hamid yang maha terpuji. 58 Al-Muhsi yang maha menghitung.
Saya hanya menemukan al-jin 28 wa ahsa kulla syai'in adada. Tapi sebenarnya ini hanya informasi, bukan nama. 59 al-mubdi yang memulai. Al-Buruj ayat 13. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ini juga informasi. Al-mu'idu yang mengulangi. Maksudnya memulai penciptaan dan mengulangi penciptaan. Memulai penciptaan dari tidak ada menjadi ada, dari mani menjadi manusia. Mengulangi dari mati dibangkitkan lagi setelah kematian. 61 al-muhyi yang menghidupkan, al-mu'id yang mematikan. Al-Baqarah 258. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tapi ini juga informasi. 63 al-hayy yang maha hidup. Al-Baqarah ayat 255. Huwal hayyul qayyum. Ayat kursi 255. Maksudnya maha hidup adalah hidupnya sempurna. Kita manusia juga hidup, tapi tidak sempurna. Buktinya nanti malam kita mati, yaitu tidur. Besok bangun lagi, hidup lagi. Pas hidup kadang-kadang ngantuk, itu tidak sempurna. Tapi Allah sempurna hidupnya. Maka Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Manusia tidak sempurna. 64 al-qayyum yang maha berdiri sendiri. Boleh juga diartikan al-qayyum yang mendirikan terhadap yang lain. Jadi yang lain-lain itu bisanya berdiri karena Allah berdirikan. Pohon tumbuh karena Allah tumbuhkan. Manusia berdiri karena Allah berdirikan. Tidak Allah lakukan tidak akan terjadi. Jadi bisanya kita berdiri karena Allah takdirkan kita berdiri. 65 al-wajid yang mendapatkan. Maksudnya setiap apa yang Allah inginkan pasti Allah mendapatinya, tidak pernah tidak mendapati. Maka maksudnya fa'alul lima yurid. Allah selalu bisa melakukan apapun yang Dia inginkan. Manusia beda. Pengen beli ternyata lihat di kantong nggak ada duit, karena tidak mendapati. Tapi Allah maha mendapati apapun yang diinginkan oleh Allah. Dan ini, dalilnya apa saya nggak ngerti. 66 al-majid yang mulia sama dengan majid. Hud 70. 73 innahu hamidun majid. Beda wasan saja. 67 al-wahid yang maha esa. As-Zumar ayat 24. Huwallahul wahidul qahhar. 68 as-Samad yang maha dituju. Maksudnya dituju oleh setiap makhluk. Ketika makhluk membutuhkan apa-apa pasti larinya kepada Allah. Bahkan orang-orang kafir pun dulu-dulu mereka ketika susah larinya kepada Allah. Tapi kalau sudah lapang baru mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka susah baru tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ikhlas Allah Subhanahu. 69 Al-Qadir Maha Kuasa. Al-An'am 65. Qul huwal qadir. 70 Al-Muqtadir yang Maha Kuasa sama. Al-Qamar ayat 55. Inda marikin muqtadir. 71 Al-Muqaddim yang Maha mendahulukan. 72 Al-Muakhir yang Maha mengakhirkan. Maksudnya Allah itu yang memajukan dan mengakhirkan. Ada yang hamba dimajukan oleh Allah sehingga semangat ibadah. Ada yang dimundurkan oleh Allah sehingga tidak semangat ibadah. Yang melakukan semua itu siapa? Allah. Maka kalau kita semangat ibadah jangan sombong. Karena semangat Allah itu muqaddim terhadap kita. Allah memajukan kita sehingga semangat ibadah. Bangun malam jam 3 sholat tahajud itu karena Allah muqaddim kepada orang tadi sehingga dia bangun malam. Jam 6 baru sholat subuh. Nah itu gara-gara karena Allah muakhir terhadap dia. Tapi jangan mengatakan saya tidak salah, yang salah Allah, Allah yang mengakhirkan saya. Ini hamba kurang ajar. Ini ditapuk saja orang seperti itu. Nanti kalau dia marah kita katakan saya ini ditapukkan oleh Allah. Allah memuqaddimkan tangan saya kepada Anda. Jadi jangan salah saya, jangan salahkan saya. Anda dimuakhirkan oleh Allah, saya dimuqaddimkan oleh Allah. 73 Al-Awwal yang maha awal. Surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al-akhir yang maha akhir. Yang maha awal karena Allah itu ketika ada lain-lainnya belum ada semuanya. Berarti Allah itu awal. Yang maha akhir karena nanti semuanya akan lenyap selain Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Malaikat Israfil meniup trompet yang kedua, mati seluruh makhluk, termasuk malaikat Israfil mati, menurut sebagian ulama kita rahimahullah taala. Dan malaikat Israfil itulah yang pertama kali dihidupkan oleh Allah setelah kematian seluruh makhluk menurut tafsir Ibnu Katsir. 75 Al-Zahir yang maha tampak. 76 Al-Batin yang maha tidak tampak. Apa maksudnya? Melihat semua makhluk Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah ada. Berarti Allah itu tampak. Fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu di alam semesta ini menunjukkan Allah itu ada dan Allah itu esa. Meskipun Allah tidak tampak, tidak bisa kita lihat. Nah, maka Allah tampak dengan tanda-tanda yang berseliweran di sekitar kita, tapi Allah tidak tampak karena memang mata kita dikasih hijab oleh Allah sehingga kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Hijabun nur, tutupnya Allah adalah sinar. Nurun anna ara, kata Nabi. Bagaimana saya bisa melihat Allah tertutup oleh sinar, saya tidak bisa melihatnya. Bukan berarti Allah tertutup ya, tapi mata kita ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah tertutup karena Allah itu zahir, tampak. 77 Al-Wali yang maha mengurusi, sama dengan Al-Wali surat Asy-Syura ayat 9. Fallahu wal wali. 78 Al-Muta'ali yang maha tinggi, surat Ar-Ra'd ayat 9. Al-Kabirul Muta'ali. Ini boleh dibaca muta'al, boleh dibaca muta'ali, dua qiraat. 79 Al-Barru, zat yang maha baik. At-Tur 28 Innahu huwal barrur rahim. Jadi Allah itu maha baik, enggak pernah berbuat jelek. Maka kewajiban hamba adalah husnudzan. Saya sudah menikah 10 tahun, belum punya anak. Allah maha baik. Maka tidak pernah Allah berbuat jelek sama kita. Itu efek dari Allah maha baik sama kita. Allah lebih tahu apakah kita cocoknya punya anak banyak atau punya anak satu atau tidak punya anak. Allah yang maha tahu sehingga Allah baik sama kita. Al-Barru. Maka ada seorang ustadzah cerita bahwa dia minta doa kepada seorang ulama. Tolong saya didoakan. Doa apa? Saya sudah 4 tahun menikah, belum punya keturunan. Tolong didoakan supaya punya keturunan. Maka ulama tadi tidak mendoakan, malah menasihati. Apakah kamu ingin disibukkan dengan dunia sehingga tidak bisa fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya, hendaklah kita mikir yang positif saja. Sudahlah, Allah menghendaki saya 4 tahun belum melahirkan anak, tidak ada masalah. Yang penting meyakini bahwa Allah Maha Baik. Kapan nanti punya anak terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai hari ini apakah beliau sudah punya anak atau tidak, saya nggak ngerti. Yang jelas namanya masih belum berubah. Biasanya kalau punya anak kan berubah, fulan. Nah, ini namanya masih nggak berubah. 80 At-Tawwab, zat yang maha memberi tobat. Al-Baqarah 37 Innahu huwat tawwabur rahim. 81 Al-Muntaqim, yang menghukum. Ad-Dukhan ayat 16 Innal muntaqimun. 82 Al-Afu, yang maha memaafkan. An-Nisa 43 Innallaha kana afuwan ghafura. 83 Ar-Rauf, yang maha lembut. Al-Hasyr ayat 10 Innaka raufur rahim. Boleh juga dibaca pendek Ar-Rauf Innaka raufur rahim. Boleh. Ada 2 qiraat, semuanya benar. Abdul Rauf atau Abdul Rauf, dua-duanya boleh. 84 Malikul Mulki, yang memiliki kerajaan. Ali Imran 26 Qulillahumma malikal mulki. 85 Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ar-Rahman 78 Dzul Jalali wal Ikram. 86 Al-Muqsit, yang menegakkan keadilan. Ali Imran 18 Qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan. 87 Al-Jami', yang mengumpulkan. Ali Imran 9 Innaka jami'un nas. 88 Al-Ghani, yang maha kaya. Al-An'am 133 Wa rabbukal ghani. 89 Al-Mughni, yang membikin kaya.
An-Najm 48. Aghna wa aqna. Allah yang membuat kaya dan membuat miskin. Maka kalau kita kaya jangan sombong. Orang kaya itu semata-mata dikayakan oleh Allah. Maka sebagian guru saya mengatakan, manusia tidak pernah hanya dikayakan oleh Allah. Cerdas dicerdaskan oleh Allah. Tinggi badannya ditinggikan oleh Allah. Cantik wajahnya dicantikkan oleh Allah. Memang enggak pernah. Terus 90 al-mani yang mencegah. Maksudnya kalau Allah mencegah sesuatu tidak bisa ada yang menolak. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. 91 ad-dar yang memberikan madarat. Surat Yunus ayat 49. La amliku li nafsi dharra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Jadi yang bisa memunculkan madarat hanya Allah. 92 an-nafi memberi manfaat. Yang bisa memunculkan manfaat hanya Allah. Sehingga meyakini keris tertentu bisa memunculkan manfaat. Ini berarti syirik terhadap keris tersebut. Karena yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. 93 An-Nur, sinar. An-Nur ayat 35. Allah nurus samawati wal ardh. 94 Al-Hadi yang memberi petunjuk. Al-Furqan 31. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. 95 Al-Badi' yang maha menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi lebih khusus daripada Khaliq. Kalau Badi membuat, tapi itu pertama kali. Maka orang yang idenya cemerlang itu disebut mubdi. Kenapa? Dia memunculkan satu ide yang baru yang belum ada ide sebelumnya. Nah, Allah itu Badi menciptakan yang baru, belum ada contoh sebelumnya. Al-Baqarah 117 Badi mussamawati wal ardi. 96 Al-Baqi yang tersisa. Maksudnya nanti akan hancur semua alam semesta, sisanya hanya Allah saja yang tidak hancur. Wa yabqa wajhu rabbika Ar-Rahman 27. Al-Warith yang maha mewarisi. Anbiya 89. Wa anta khairul warithin, dari doanya Nabi Zakaria. 98 Ar-Rasyid yang maha Rasyid, memberikan petunjuk, yaitu memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengetahui masalah bagi mereka masing-masing. Semua kok tahu bahwasanya di situ ada makanan. Siapa yang memberikan petunjuk kepada dia? Allah Ar-Rasyid. Manusia kok tahu bahwasanya di dalam buah durian yang berduri-duri itu, di situ ada sesuatu yang lezat. Allah yang memberikan petunjuk kepada dia. Dari mana manusia tahu bahwasanya krambil yang keras itu bisa dibelah, kemudian diminum airnya, kemudian kalau diparut bisa dijadikan sebagai masakan atau apa untuk sayuran, untuk membuat kuah. Nah, itu berarti Allah Ar-Rasyid. Surat Al-A'la ayat 3. Walladzi qaddara fahada. Allah memberikan hidayah, yaitu memberikan ilham kepada manusia sehingga tahu ini begini. Ar-Rasyid. 99 As-Sabur, maha sabar. Ini semuanya diriwayatkan oleh Imam Hakim, tetapi derajatnya memang dhaif apabila ada perincian nama-nama yang banyak seperti ini. Hadis berikutnya masih tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang saja, karena waktulah yang membatasi kita. Hadis 2368, demikian juga 2369, ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dhaif karena tadi ya, perincian nama-nama Allah tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan bisa lihat keterangannya di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tulis Sardaha. Beliau mengatakan wa tahqiq, dan penelitian menetapkan anna sardaha, bahwasanya penyebutan nama-nama Allah yang 99 tadi adalah idrajun min ba'dir ruwat, itu hanya tambahan dari sebagian perawi, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi hanya mengatakan Allah punya 99 nama, siapa yang menghafalnya masuk surga. Tapi Nabi tidak merinci. Nah, disuruh kita merinci sendiri-sendiri, cari dalilnya. Kesimpulannya kalau Syekh Utsaimin, ini ada angka 81, ini ada angka 18.
Nama-nama Allah dalam Quran jumlahnya 81 hasil penelitian dari Syekh Utsaimin. Nama-nama Allah dalam hadis Nabi jumlahnya ada 18 hasil penelitian dari Syekh Utsaimin. 81 tambah 18 jumlahnya 99. Nah, ini rahasia telapak tangan kita mengandung Asmaul Husna. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya dari Allah. Kalau benar ada salahnya, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin.